يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. Yakni anahu yajibu syar'an, yang dimaksud syar'an kewajiban mengenal Allah itu adalah secara syar'i. Ala kulli mukallafin, bagi tiap-tiap orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Bahwa balighul aqilu, yaitu orang yang baligh dan berakal. Baligh itu usianya 15 tahun atau sudah ikhtilam, mimpi keluar mani. Dan akal, wal aqilu, dan orang yang berakal. Aya'rifa ma dzukir, maka wajib mengetahui apa yang telah disebutkan, yaitu sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Li'annahu bima'rifati dzalika yakunu mu'minan muhaqqaqan. Karena dengan mengetahui haknya Allah dan haknya Rasul, maka orang tersebut menjadi orang mukmin yang hak. Orang mukmin yang memastikan keimanannya, meneguhkan keimanannya. Liimani ala basirati fi dinihi, di dalam dasar pengetahuan agamanya. Ini penting makanya. Di orang yang sampai nggak tahu ini, maka dia nggak menjadi orang yang mukminan muhaqqaqan. Nggak jadi orang yang teguh imannya, nggak bisa. Di orang yang bisa teguh imannya, nggak goncang dengan berbagai macam keadaan ketika kamu tahu wajib, mustahil, jaiz. Makanya jangan dianggap hal yang sulit, Beb. Ngaji wajib, mustahil itu sulit. Ya memang sulit lah, mau ganjarannya aja banyak. Lu yang maunya yang mudah-mudah aja, ganjarannya banyak. Emang kalau sesuatu sudah dikonversi sama dunia itu susah semuanya. Semuanya dinilai mana yang untungnya paling banyak, modalnya paling itu, semuanya pakai hukum ekonomi, kan berat. Semua pakai hukum ekonomi. Mau ngaji aja pakai hukum ekonomi, kan berat. Nanti ibadah juga pakai hukum ekonomi, semua begitu. Hah? Lah yang udah dikatakan zaman sahabat itu ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada lagi namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu hari-hari kerjanya nyamperin rumah-rumah, nyamperin masjid, nyuruh berhenti orang-orang yang sholat duha. Jangan duha terus, sebulan 2 kali aja, jangan tiap hari. Zaman sahabat. Kenapa? Tadi pakainya hukum ekonomi, nanti berat. Saya udah tahajud, udah duha, rezeki masih begini aja. Nah, ini dikonversi pakai hukum ekonomi, kan berat. Makanya ini orang-orang yang masih cekeremen ini nggak usah pakai tiap hari sholat duha, udah cukup setahun sekali lah atau sebulan sekali. Nanti akan hatinya condong ke situ. Begitu duhanya jalan terus, rezekinya lancar, nggak mau ditinggal. Kenapa? Oh, nanti miskin lagi saya kalau nggak duha. Jadi duha bikin apa hubungan? Ini orang-orang yang semuanya dikonversi pakai hukum ekonomi, kan berat begitu. Nah, kalau ini ngaji ini pakai hukum ekonomi berat. Yang penting kan masuk surga, Bib lah. Bukan masalah masuk surga. Masuk surga itu haknya Allah. Allah boleh masukin siapa aja ke dalam surga. Yang jadi urusan haknya kamu apa? Haknya kamu mengenali Allah, mengetahui sifat-sifat Allah.
Jadi pengetahuan tentang ini itu adalah pengetahuan yang akan membawa kita menjadi orang mukmin yang muhaqqaq. Nanti orang mukmin yang mengetahui sesuatu secara nyata gitu. Bukan katanya Allah itu Tuhan, bukan. Tapi kamu tahu nyata kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Dan kamu bisa menempatkan Allah sebagai Tuhan. Jangan kenal Allah sebagai Tuhan, iman Allah sebagai Tuhan, tapi tidak menempatkan Allah sebagai yang nggak beda sih. Sudah dilanggar. Nah, kalau kamu bisa menempatkan ini, ya kamu jadi mukmin yang hak, mukmin yang muhaqqaq, muhakkik, mukmin yang hak, mukmin yang benar, mukmin yang sejati, kata orang itu. Ada Islam sejati, ada mukmin sejati. Sejatinya bagaimana yang ini memahami ini. Kalau nggak paham ini bagaimana? Ya namanya mukminnya main-main, kenalnya Allah main-main. Lah kenal Allah yang nggak main-main, yang gimana yang muhakkik? Yang kalau kamu waktu doa, ini gambarannya, kalau kamu doa kamu nggak dikabulkan, kamu seneng. Jangan kalau doa nggak dikabulkan, kenapa nggak dikabulkan? Kenapa? Berarti kamu punya Tuhan yang nggak bisa diatur. Itu Tuhan asli begitu. Tuhan maunya diatur, ya Allah. Nah, kalau Tuhan itu yang harus mengabulkan doa hambanya, ya berat. Orang daftar jadi presiden se-Indonesia, pengen jadi, lah yang jadi rakyat siapa? Kalau dikabulkan semua kan berat. Semuara baru doanya, ya Allah jadikan saya istri yang cantik. Kalau yang jelek buat siapa? Kalau kamu kok menganggap Tuhan itu yang apa? Yang harus nurutin doa kamu, itu bukan Tuhan yang begitu. Itu jaga parkir, tukang jaga Indomaret itu yang nurutin kemauan kamu. Tuhan terserah dia dong. Kalau semua orang yang kawin itu doanya dikabulkan, ya Allah minta istri yang cantik, terus dikabulkan, semua harus dikabulkan. Nah, terus yang jelek kemana? Saya yakin di antara kamu kawin itu bukan karena wanita pilihan kamu, bukan. Karena kepepet, nggak ada yang lain, udah ini nggak apa-apa lah. Kamu harus bangga itu, gitu. Kenapa? Berarti Tuhan saya itu yang ngatur betul-betul, begitulah. Bukan saya yang ngatur, bukan. Tapi Tuhan itu yang ngatur, gitu loh. Bebas, dia bikin apa aja bebas. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ma la bil ufki nuru kawkab.